Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasanuddin Zudi dengan NPM 120404200 dan 10. Akan menjelaskan mengenai managing knowledge. Oke, lanjut. Kita akan mengawal dari manajemen. Nah, manajemen itu apa sih? Nah, manajemen merupakan suatu cara untuk merencanakan, mengumpulkan, dan mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan sumber daya untuk suatu tujuan. Nah, lalu bagaimana dengan knowledge, pengetahuan? Nah, pengetahuan adalah data dan informasi yang digabung dengan kemampuan, intuisi, pengalaman, gagasan, motivasi dari sumber yang kompeten. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan manajemen pengetahuan itu? Nah, manajemen pengetahuan merupakan proses atau kegiatan merencanakan, mengumpulkan, dan mengorganisir, memimpin dan juga mengendalikan data dan informasi yang telah digabung dengan berbagai bentuk pemikiran dan analisa dari macam-macam sumber yang kompeten. Jadi manajemen pengetahuan itu merupakan suatu disiplin ilmu yang digunakan untuk meningkatkan performa, ya, meningkatkan performa seseorang atau organisasi dengan cara mengatur dan menyediakan sumber ilmu yang ada saat ini dan yang akan datang nanti. Dengan adanya manajemen pengetahuan ini, maka akan terjamin kinerja yang baik dalam suatu organisasi tersebut. Sebagian besar nilai perusahaan bergantung pada kemampuannya untuk menciptakan dan mengelola pengetahuan. Tanpa pengetahuan tentu perusahaan menjadi kurang efisien dan kurang efektif dalam penggunaan sumber daya dan akhirnya gagal dalam menjalankan bisnisnya tersebut. Lalu peran manajemen pengetahuan. Nah, manajemen pengetahuan itu meningkatkan kemampuan organisasi untuk belajar dari lingkungannya dan untuk menggabungkan pengetahuan ke dalam proses bisnisnya, ya, proses bisnisnya. Seperti manusia, organisasi menciptakan dan mengumpulkan pengetahuan dengan menggunakan berbagai mekanisme pembelajaran organisasi. Melalui pengumpulan data, pengukuran yang cermat terhadap kegiatan yang direncanakan, trial dan error percobaan, dan umpan balik dari pelanggan dan lingkungan pada umumnya. Gitu. Jadi organisasi dapat mendapatkan pengalaman dan juga dari peran manajemen pengetahuan ini. Lalu, jenis utama manajemen pengetahuan. Pada dasarnya ada 3 jenis nih, utama sistem manajemen pengetahuan. Apa aja tuh? Nah, yang pertama itu sistem manajemen pengetahuan menyeluruh atau Enterprise-Wide Knowledge Management System. Ya, ini upaya general-wide untuk mendistribusikan dan menerapkan konten dan pengetahuan digital, yakni sistem ini mencakup kemampuan untuk mencari informasi, menyimpan data terstruktur dan tidak terstruktur, dan juga menemukan keahlian karyawan di dalam perusahaan. Lalu yang kedua, sistem kerja pengetahuan atau knowledge work system, yakni adalah sistem khusus yang dibangun untuk para insinyur, ilmuwan, dan juga pekerja pengetahuan lainnya untuk ditugaskan menemukan dan menciptakan pengetahuan baru bagi keberlangsungan sebuah perusahaan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yakni teknik cerdas, yaitu intelligence techniques. Ya. Itu seperti data mining, sistem pakar, jaringan syaraf, tiruan, logika fusi, algoritma genetika, dan agen cerdas. Gitu. Lalu manfaat dari penerapan manajemen pengetahuan di sini ada 8, yakni meningkatkan pelayanan pada pelanggan, menambah jumlah jasa atau produk, menghemat kebutuhan biaya dan waktu, meningkatkan aset pengetahuan, meningkatkan kemampuan beradaptasi, meningkatkan produktivitas karyawan, menciptakan pengambilan keputusan yang lebih tepat, dan terakhir meningkatkan efisiensi pada proses dan cara kerjanya. Baiklah, kita akan mengambil kesimpulan bahwa manajemen pengetahuan atau knowledge management ini sangat penting bagi sebuah perusahaan, sehingga perusahaan tersebut bisa berkembang pesat. Karena knowledge management ini berfungsi sebagai pendekatan yang terencana dan juga sistematis ya, agar menjamin penerapan pengetahuan organisasi yang baik, sekaligus meningkatkan gagasan, inovasi, pemikiran, kompetensi, dan keahlian. Dengan begitu, organisasi bisa berjalan lebih terarah, efektif, dan efisien bagi keberlangsungan dalam sektor bisnis tersebut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.